Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah waktu dia khotbah di bukit di depan murid-muridnya. Kemarin kita belajar mengenai jalan lebar dan jalan sempit. Jalan lebar, jalan yang nyaman, jalan populer, semua orang ingin masuknya, tapi tidak menyadari ternyata berujung kepada kebinasaan. Sedangkan Yesus mengajarkan untuk kita mengambil jalan yang sempit, jalan penuh tantangan, penderitaan, sangkal diri, pikul salib, tapi berujung kepada kehidupan. Itulah yang Yesus lakukan dan menebus manusia dengan mengambil jalan yang tidak populer. Sekarang kita akan belajar mengenai hal pengajaran sesat dalam Matius 7 ayat 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Yesus mengajarkan dan mengingatkan murid-murid untuk waspada terhadap nabi palsu. Nabi palsu bicara soal orang menyampaikan firman Tuhan yang tidak asli, berdasarkan bukan suara Tuhan tapi suaranya sendiri. Pengajarannya hanya untuk mementingkan diri sendiri. Mereka awalnya kelihatan seperti domba, baik, manis, sepertinya membangun kita, tapi ternyata mereka adalah serigala yang buas atau jahat. Arti waspada, Tuhan Yesus sedang mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, jangan cepat-cepat percaya. Perlu waktu untuk bukti. Perlu waktu untuk kelihatan buahnya. Sebuah pohon untuk bisa keluar buahnya, dia perlu waktu. Dia perlu sebuah proses. Sama halnya jangan cepat-cepat mengakui perbuatan mereka benar tanpa bukti yang cukup. Jangan sampai satu kejanggalan kita akui, maka 1000 lain yang akan menyusul. Artinya sabar dulu. Tunggu dulu, artinya kita cross check dulu, kita diskusi dulu. Jangan cepat-cepat kita broadcast dan sebarkan kepada yang lain tentang nabi tersebut, tentang pengajaran tersebut. Yang kedua, kata waspada artinya kita sendiri harus belajar kebenaran lebih mendalam, supaya kita bisa tahu bahwa ini pengajaran yang bukan asli atau pengajaran sesat. Tidak mudah untuk mengenal ajaran yang salah kalau kita sendiri tidak mengenal ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan. Jadi kita sendiri harus meluangkan waktu, perhatian kita untuk menggali firman Tuhan. Nah, suatu kali seorang teller bank pernah ditanya, kamu bisa bedakan uang yang asli dan uang yang palsu dari mana? Oh, gampang. Karena kami biasa, yaitu memegang uang asli. Kami biasa menghitung uang asli. Kami biasa selalu melihat uang asli. Begitu kita pegang yang beda, itu yang palsu. Oh, berarti gampang untuk kita bisa mengenal pengajaran palsu atau nabi palsu. Dengan cara apa? Kita sendiri gali kebenaran. Kita sendiri mengerti kebenaran. Begitu ada yang asing, ada yang salah, pasti kita mengenal ya, ini bukan dari Tuhan. Itu sebabnya yang kita perlu lakukan adalah 5 cara mendalami firman Tuhan. Yang pertama, banyak mendengar firman. Dengan banyak mendengar firman di YouTube maupun di tempat ibadah kita, maka yang terjadi dari pendengaran timbullah iman. Jadi kalau iman kita mau bangkit, rajin-rajinlah untuk kita mendepositkan firman Tuhan. Begitu kita udah sering menyimpan firman di dalam hati kita, suatu kali iman akan bangkit. Ketika ada pengajaran sesat, mulai kita ketahui, kita dengar, langsung kita bisa menolaknya. Langsung kita tidak bimbang. Yang kedua, membaca firman yang rutin sampai telinga mendengar, masuk dalam hati, kita memahaminya. Seandainya kita gak paham, jangan khawatir, kita bisa diskusikan di cell group atau kepada pimpinan kita atau kepada teman kita. Yang ketiga, mempelajari firman. Nah, mempelajari firman itu artinya begini, waktu kita baca firman itu jangan kuantitinya, tapi kita bisa dapatkan kualitinya. Jangan kita cepat-cepat baca Alkitab sampai 5 pasal, 3 pasal, tapi kita gak dapat pelajaran.
Lebih baik kita ambil satu perikop, satu pasal, tapi kita bisa dapatkan 2-3 pelajaran dari firman Tuhan yang kita dapatkan. Ketika kita dapat pelajaran tersebut, maka kita bisa mudah mengaplikasikannya. Maka kita punya pewahyuan yang lebih luas. Yang keempat, yaitu dengan menghafal firman, dengan melakukan firman. Mungkin firman Tuhan yang kita baca cepat lupa, tapi dengan kita menghafal atau melakukan, seperti Mazmur 23, seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Pasti gak pernah lupa. Kenapa? Melakukannya, menghafal firman. Sehingga ada pengajaran asing yang tidak sesuai firman, langsung kita ketahui. Kemudian yang kelima, yaitu meditasi firman Tuhan. Meditasi itu ada memikirkan, merenung, merancangkan dalam pikiran, membuat tujuan-tujuan, kita mendalami, menghayati, kita mengertiin firman Tuhan. Meditasi firman Tuhan membuat orang jadi bijaksana. Dan apa saya dikerjakan yang berhasil, Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa untuk memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga apa saja yang kau kerjakan, kau bertindak hati-hati, dan Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi berhasil. Ingat, orang ingat segala sesuatu 10% dari apa yang dia baca. Ketika kita baca buku, tutup buku, maka kita ingat inti dari apa yang kita baca 10%. Orang ingat segala sesuatu 20% dari apa yang kita dengar. Kita dengar berita atau dengar radio tanpa melihat, maka selesai mendengar kita tahu intinya 20%. Orang yang mengingat segala sesuatu 50% dari apa yang dilihat dan dengar. Jadi semakin banyak panca indera tersentuh, maka semakin kuat untuk mengingatnya. Makanya ketika kita lihat film, jauh lebih mengerti, jauh lebih memahami, jauh lebih menguasai daripada kita cuma dengar atau baca. Berikutnya yang keempat, orang mengingat segala sesuatu dari apa yang diajarkan. Jadi waktu kita pelajari firman Tuhan, kemudian kita mengajarkannya, maka kita akan ingat sampai 70% inti daripada apa yang kita pelajari. Tapi yang menarik, orang mengingat segala sesuatu 90% dari apa yang dia hidupi, apa yang dia kerjakan. Berarti kalau kita pelajari firman Tuhan dan kemudian kita melakukannya, kita tidak akan pernah lupa. Makanya kalau orang bersaksi, tidak akan pernah lupa. Walaupun tidak pakai catatan. Kenapa? Karena keluar dari kehidupan. Dengan kita mempelajari firman Tuhan, dengan kita melakukan firman Tuhan, maka yang terjadi begitu ada pengajaran asing, maka kita bisa tegas berkata tidak dan bukan dari Tuhan. Selamat hidup dalam kebenaran. Live a better life. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.